Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Detra Amelia. Saya di sini akan menjelaskan tentang geomorfologi karst atau geomorfologi kapur. Geomorfologi kapur adalah cabang geomorfologi yang mempelajari bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat pelarutan batuan mudah larut, terutama batu kapur atau limestone, dolomit, dan gypsum, oleh air yang mengandung asam lemah. Kata karst sendiri berasal dari wilayah Kras di Slovenia yang memiliki bentang alam khas batu kapur. Nah, ada proses terbentuknya karst. Geomorfologi karst terbentuk melalui proses karstisifikasi, yaitu pelarutan batuan karbonat oleh air hujan yang tercampur karbon dioksida atau CO2 dari udara dan tanah hingga menjadi asam karbonat lemah. Reaksi ini melarutkan kalsium karbonat pada batu kapur secara perlahan selama ribuan hingga jutaan tahun. Akibatnya terbentuk rongga, celah gua, dan berbagai bentuk lahan khas karst. Syarat terbentuknya daerah karst. Beberapa syarat utama agar bentang alam karst dapat berkembang dengan baik yaitu terdapat batuan yang mudah larut seperti batu kapur. Nah, batuan utama adalah batuan kapur atau CaCO3 atau dolomit. Nah, batuan ini mudah mengalami pelarutan karbonat oleh air yang bersifat asam lemah. Kedua, ada curah hujan cukup tinggi agar proses pelarutan berjalan intensif. Di sini air hujan adalah faktor utama. Semakin sering hujan, semakin banyak air yang melarutkan batu kapur. Ketiga, ada banyaknya rekahan atau celah batuan hingga air mudah masuk. Nah, retakan sangat penting karena menjadi jalur masuk air. Semakin banyak retakan atau rekahan, semakin cepat proses pelarutan dan pembentukan gua atau rongga. Kemudian keempat ada waktu geologi yang lama. Waktu yang lama merupakan proses karstifikasi tidak terjadi cepat atau tetapi membutuhkan waktu ribuan hingga jutaan tahun. Yang terakhir ada drainase permukaan rendah sehingga air lebih banyak meresap ke bawah tanah. Ada bentuk-bentuk lahan karst. Pertama, bentuk lahan permukaan atau exokarst. Nah, bentuk lahan yang tampak di permukaan antara lain ada lapis atau karent, merupakan alur-alur kecil pada permukaan batu kapur akibat pelarutan. Kedua, dolina, merupakan cekungan berbentuk mangkuk atau corong. Ketiga, uvala, gabungan beberapa dolina menjadi cekungan lebih besar. Keempat, polje, atau dataran luas tertutup di daerah karst, biasanya subur dan dapat menggenang air. Kelima, bukit kerucut atau cone karst, bukit-bukit kecil yang berbentuk kerucut. Dan yang terakhir ada menara karst atau tower karst yang merupakan bukit batu kapur curam seperti menara. Itu bentuk lahan permukaan atau exokarst. Nah, kedua bentuk lahan bawah permukaan. Nah, dibentuk lahan di bawah tanah ini antara lain ada gua kapur, sungai bawah tanah, stalaktit yang merupakan endapan kapur menggantung di atap gua. Lebih jelasnya, dalam proses karst, air yang mengandung hasil pelarutan karbonat membawa mineral kalsium. Saat ia menetes dari atap gua, sebagian air menguap dan meninggalkan endapan kalsium karbonat. Endapan ini lama-kelamaan membentuk stalaktit yang memanjang ke bawah. Keempat ada stalagmit atau endapan kapur dari lantai gua. Yang terakhir ada pilar atau kolom, yang merupakan pertemuan stalaktit dan stalagmit. Kita masuk ke ciri-ciri wilayah karst. Di permukaan tanah, ciri-ciri wilayah karst ini ada permukaan tanah berbatu dan berongga. Air permukaan sedikit karena mudah meresap ke tanah. Banyak gua dan sungai bawah tanah. Tanah tipis, namun beberapa cekungan cukup subur. Beberapa topografi tidak teratur dengan bukit dan cekungan. Nah, di sini kita bisa melihat persebaran karst di Indonesia. Indonesia memiliki banyak kawasan karst, misalnya karst Gunung Sewu yang
berada di Yogyakarta sampai Jawa Tengah atau Jawa Tengah. Karts Maros Pangkep yang berada di Sulawesi Selatan. Karts Sangkulirang yang terdapat di Kalimantan Timur. Dan terakhir ada Karts Aceh dan Sumatera lainnya. Kemudian manfaat daerah karst atau manfaat daerah kapur. Nah, beberapa manfaatnya yaitu sumber air bawah tanah, menjadi tempat wisata alam seperti goa, panorama bukit, kapur. Kemudian sebagai habitat flora dan fauna khas. Bisa juga sebagai bahan baku industri semen dan kapur. Dan terakhir sebagai tempat penelitian geologi dan arkeologi. Kita masuk ke permasalahan daerah karst. Nah, permasalahannya itu penambangan batu kapur yang berlebihan, kerusakan gua dan ekosistem, krisis air saat musim kemarau, dan terjadi longsor atau amblesan tanah. Kesimpulannya, geomorfologi karst atau geomorfologi kapur merupakan bentang alam hasil pelarutan batuan kapur yang menghasilkan bentuk khas seperti dolina, gua, sungai bawah tanah, bukit kerucut, dan menara kapur. Daerah kapur penting sebagai sumber daya alam, sumber air, dan kawasan wisata, tetapi perlu dijaga agar tidak rusak akibat aktivitas manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.